Di sebuah desa kecil di Jepang, terdapat rumah tua milik keluarga Matsunaga yang telah berdiri selama ratusan tahun. Di dalam rumah itu, terdapat sebuah lukisan besar, seorang wanita berkimono putih dengan tatapan kosong. Ryota, seorang mahasiswa seni yang sedang mencari inspirasi, mengunjungi rumah itu setelah mendengar desas-desus tentang lukisan tersebut. Konon setiap malam wanita dalam lukisan itu akan tersenyum dan matanya bergerak mengikuti orang yang melihatnya. Saat Ryota memasuki ruangan tempat lukisan itu, tergantung bulu kuduknya langsung berdiri. Ada sesuatu yang terasa salah, namun sebagai seniman ia merasa tertarik untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinganya. Jangan menatap terlalu lama. Hatinya berdegup kencang dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Dengan keberanian yang tersisa, Ryota mengambil langkah mundur, tidak ingin terjebak dalam tatapan misterius wanita itu. Ryota terkejut dan menoleh, tetapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Ia mencoba mengabaikannya dan meneliti lukisan lebih dekat. Saat ia memperhatikan detail wajah wanita dalam lukisan, tiba-tiba matanya bergerak. Ryota mundur dengan jantung berdebar. Namun ketika ia menggosok matanya dan melihat kembali, lukisan itu kembali diam seperti semula. Malam itu Ryota menginap di rumah tua tersebut untuk mengamati lukisan lebih lama. Ia memasang kamera di ruangan itu sebelum tidur. Ryota merasakan ketakutan merayap di tulangnya. Ia keluar dari kamar dengan senter di tangan, berjalan menyusuri koridor rumah tua itu. Saat ia sampai di depan ruangan tempat lukisan itu, tergantung ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Wanita berkimono putih itu berdiri di tengah ruangan membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai dan tubuhnya terlihat seperti bayangan samar. Ryota tidak bisa bergerak, napasnya tercekat. Wanita itu mulai berbalik perlahan. Namun sebelum wajahnya terlihat, suara gemuruh terdengar dari atas dan semua lilin di ruangan itu padam. Kegelapan menyelimuti Ryota, menghilangkan semua harapan dan kekuatan untuk melarikan diri. Keesokan harinya Ryota berbicara dengan Nenek Tomoe, penjaga rumah tua itu. "Aku melihatnya tadi malam. Wanita dalam lukisan itu," kata Ryota dengan suara gemetar. Nenek Tomoe menatapnya dengan sedih. "Dia adalah Mizuki." Mizuki adalah putri keluarga Matsunaga yang hidup ratusan tahun lalu. Ia dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sumur di halaman rumah. Sejak saat itu, jiwanya terperangkap di dalam lukisan yang dibuat oleh adiknya sebagai kenangan. Namun ada satu hal yang lebih menyeramkan. Nenek Tomoe berkata lukisan itu hanya akan hidup kembali jika seseorang telah dipilih. "Dipilih?" Ryota bertanya. Nenek Tomoe mengangguk. "Mizuki mungkin menginginkan sesuatu darimu." Kata-kata itu menggantung di udara, menambah ketegangan di antara mereka. Malam berikutnya Ryota kembali ke ruangan itu. Kali ini ia tidak membawa kamera atau senter. Ia hanya ingin mendengar apa yang sebenarnya diinginkan Mizuki. Ketika ia menatap lukisan itu, mata Mizuki berkedip. Lalu bibirnya bergerak membentuk kata-kata tanpa suara. Ryota mencoba membaca gerakan bibirnya. "Tolong, temukan aku." Ia tersentak. Apakah yang dimaksud Mizuki adalah tubuhnya? Ryota segera melaporkan temuannya kepada pihak berwenang, menandai awal dari penemuan yang mengubah segalanya. Setelah ratusan tahun, jasad Mizuki akhirnya ditemukan dan diberikan pemakaman yang layak, membawa rasa lega bagi seluruh desa. Saat upacara selesai, Ryota kembali ke rumah tua itu untuk melihat lukisan Mizuki. Nostalgia menyelimuti setiap langkahnya. Namun yang mengejutkan, wajah Mizuki kini tampak damai dan matanya tertutup selamanya, seolah beristirahat setelah berabad-abad lamanya. Ia menghela napas lega, merasakan berat yang terangkat dari pundaknya, seolah semua beban yang dipikulnya kini sirna. Saat Ryota hendak meninggalkan rumah, Nenek Tomoe menatapnya dan berkata, "Terima kasih. Sekarang dia tidak akan mencari pengganti lagi." Ryota membeku. Kata-kata Nenek Tomoe menggema dalam pikirannya, memicu rasa takut dan kebingungan.